Number 57. Which paragraph describes the predecessor to Esperanto? Di paragraf keberapakah yang mendeskripsikan predecessor atau pendahulu dari Esperanto? Ya, maka kita cari dulu kata Esperanto di mana dan kita lihat pendahulunya apa. Oke, Esperanto di paragraf pertama dijelaskan bahwa Esperanto is what is called a plant or artificial language. It was created more than a century ago by Polish eye doctor Ludwig Lazar Zamenhof. Zamenhof believed that the common language would help to alleviate some of the misunderstanding among cultures. Dijelaskan di paragraf pertama bahwa Esperanto itu adalah bahasa buatan yang terencana. Ya. Kita sudah temukan di paragraf pertama masih membahas tentang Esperanto sebagai bahasa buatan dari yang diciptakan oleh Polish eye doctor, dokter mata Polandia yang bernama Zamenhof, oleh Zamenhof. Kita lihat di paragraf kedua dijelaskan, in Zamenhof's first attempt at universal language, he tried to create a language that was as uncomplicated as possible. This first language included words such as AB, AC, BA, EB, BE, and CE. This did not result in workable language in that these monosyllabic words, though short, were not easy to understand or to retain. Di paragraf kedua dijelaskan bahwasanya dalam usaha pertamanya dalam menciptakan bahasa universal tersebut yang bisa digunakan oleh semua orang, dia berusaha menciptakan bahasa yang tidak serumit mungkin. Tapi ternyata bahasa tersebut gagal ya. This did not result in workable language. Tidak menjadi bahasa yang bisa digunakan. Berarti karena ada kata first attempt, berarti ini percobaan pertamanya sebelum terciptanya Esperanto. Ini adalah membahas tentang paragraf kedua, membahas tentang percobaan pertamanya, tapi gagal. Berarti menandakan sebelum Esperanto sudah ada percobaan pertama atau disebut predecessor to Esperanto. Maka di paragraf keberapa? Ya, tentunya paragraf kedua yang membahas percobaan sebelum terciptanya Esperanto.